Abdullah sebagai mudir pesantren Nasirus Sunnah Mesir, serta para peserta sekalian yang kami hormati. Yang pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmatnya, limpahan karunia-Nya kita dapat hadir bersama di ruang Zoom dalam rangka pembukaan pembelajaran pesantren Nasirus Sunnah Mesir angkatan yang kelima. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para anggota keluarganya, para sahabat dan umatnya hingga yaumul qiyamah. Para peserta yang kami hormati, sebelum acara dimulai akan kami bacakan susunan acara pembukaan pembelajaran pesantren Nasirus Sunnah Mesir angkatan 5 ini. Yang acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan dari Ustadz Muhammad Rifaldi Abdullah, kemudian yang ketiga adalah pemaparan dari Syekh Kamal Rohib, kemudian yang keempat penutup. Marilah kita buka acara kita ini dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi acara kita bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Mudir Pesantren Nasirus Sunnah Mesir kepada beliau Ustadz Muhammad Rifaldi Abdullah, kami persilahkan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para ikhwan dan akhwat fillah sekalian yang dimuliakan oleh Allah taala. Jadi hari ini saya akan mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di Ma'hadi Nasirus Sunnah di Misro sanata alf wa arba'umiyah wa arba'in hijriyatan di barnamij ta'lim al-bu'din. Jadi para ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah taala, saya mengucapkan selamat datang di pesantren Nasirus Sunnah Mesir tahun ajaran 1444 Hijriah dalam program pembelajaran jarak jauh. Jadi para ikhwan sekalian, pertama-tama kita ingin menyampaikan profil berkenaan dengan pesantren ini. Ya. Jadi yang pertama yang akan kita sampaikan adalah profil berkenaan dengan pesantren ini. Kemudian yang kedua, profil berkenaan dengan para pengajar. Kemudian yang ketiga, manhaj atau kurikulum pembelajaran di dalam pesantren ini. Dan insya Allah tidak akan lama, karena ini adalah pembukaan yang insya Allah pembukaan yang singkat. Jadi tidak akan banyak membahas lain-lain, melainkan apa yang memang harus perlu dibahas atau perlu disampaikan. Jadi para ikhwan dan akhwat fillah sekalian, yang pertama Ma'had ini adalah Ma'had Nasirus Sunnah Mesir. Ya. Jadi pesantren Nasirus Sunnah Mesir ini didirikan di Mesir pada tahun 2017. Jadi program belajarnya ada yang di Mesir. Kemudian setelah berjalan di Mesir, kita ketika masa
pandemi waktu itu, kita berinisiatif untuk membuka kelas secara online, ya, atau jarak jauh. Karena kita percaya bahwa setiap orang, terlebih khususnya adalah setiap muslim, itu berkewajiban dan berhak untuk belajar Islam secara serius, secara bertahap dan menyeluruh. Maka mulai tahun 2020, ya, atau bertepatan dengan 1442 Hijriah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai program jarak jauh melalui Zoom. Alhamdulillah, program kelas jarak jauh ini sudah berjalan sekitar 2 tahun, dan alhamdulillah diikuti dengan baik dari berbagai wilayah, bahkan dari berbagai negara. Ada yang dari Arab Saudi, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Australia. Dan tentu banyak dari Indonesia, dari berbagai daerah, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan kita terus berharap mudah-mudahan kita bisa menjangkau ke berbagai wilayah, termasuk diantaranya adalah wilayah-wilayah yang selama ini masih sulit akses untuk belajar agama Islam secara bertahap dan menyeluruh. Para ikhwan dan akhwat fillah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebentar, Pak Andi Maruf, ya ini. Nanti baik. Ya, ini Syekh Kamarogib ini tidak bisa masuk kan? Tidak bisa masuk ke ruang Zoom. Memang ini tadi terbatas aksesnya. Atau mungkin untuk kali ini cukup hanya pembukaan saja dan nanti bisa tanya jawab gitu ya. Jadi kita untuk hari ini tidak ada Syekh Kamarogib ini. Ya. Tadi ada informasi tadi masuk ya. Jadi para ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, tadi berkenaan dengan pesantren Nasirus Sunnah. Kemudian para pengajar di Nasirus Sunnah ini rata-rata itu adalah alumni Al-Azhar ya, atau yang menempuh studi di Al-Azhar. Di antaranya adalah Ustadz Iqlil nanti, kemudian Ustadz Bukhari, ada kemudian Ustadz Ismatullah dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga ada para pengajar ustadzat ya, para pengajar perempuan untuk para santriwati, itu juga sama, mereka kebanyakan latar belakang pendidikan di Al-Azhar, termasuk saya sendiri itu ya. Jadi setelah menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Syafi'i Cianjur, kemudian saya melanjutkan ke Universitas Al-Azhar. Nah, bagaimana pepatah mengatakan tak kenal maka tak aruf gitu ya. Jadi nama saya adalah Muhammad Rifaldi Abdullah. Ya. Jadi kalau asal di Indonesia dari Cianjur. Dari Cianjur. Kemudian sudah di Mesir sejak tahun kita 2016. Ya. Yang sebelumnya belajar di Indonesia. Kebetulan karena ada Rizky melanjutkan di Mesir. Kemudian nanti juga ada para pengajar dari Masyaikh Timur Tengah. Di antaranya adalah Syekh Kamarogib. Ya. Beliau mengajar akidah. Kemudian Ahmad Jauhari, Syekh Ahmad Jauhari. Beliau mengajar hadis. Kemudian beberapa masyaikh lain, termasuk nanti Syekh Muhammad ya, mengajar fikih. Namun untuk pertama, dan ini berarti masuk ke pengenalan berkenaan dengan manhaj pembelajaran pesantren Nasirus Sunnah. Jadi
untuk pertama kita akan belajar bahasa Arab gitu ya. Jadi belajar bahasa Arab secara bertahap gitu ya. Jadi yang akan kita pelajari adalah kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Nah, ini penampakan kitabnya gitu ya. Jadi ini penampakan kitabnya. Baik. Jadi Al-Arabiyah Baina Yadaik ini merupakan kitab pembelajaran bahasa Arab untuk dasar gitu. Jadi pembelajaran bahasa Arab untuk dasar, di mana pembelajaran bahasa Arab untuk dasar ini mencakup pengasahan ya daripada 4 kemampuan berbahasa, yaitu kemampuan berbicara, maharatul kalam, kemudian yang kedua kemampuan mendengar, maharatul istima', yang ketiga maharatul kitabah, kemampuan menulis, dan yang keempat maharatul qiraah, kemampuan membaca. Dan ini merupakan 4 kemampuan yang mesti dikuasai oleh orang yang ingin belajar bahasa Arab gitu ya. Jadi belajar bahasa Arab itu tidak hanya membaca dan menulis bahasa Arab, tidak, dalam bahasa Arab tidak, tapi juga harus mampu berbicara dan menyimak di dalam bahasa Arab gitu ya. Jadi kita akan asah keempat kemampuan itu, dan insya Allah kitab ini sangat mudah untuk dipelajari, dan nanti yang mengajar banyak pertanyaannya apakah nanti bahasa pengantarnya bahasa Arab, tidak ya, kita menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia ya. Jadi para pengajar yang pertama itu adalah para pengajar dari Indonesia gitu ya. Kemudian setelah itu nanti juga akan ada pelajaran berkenaan dengan nahwu, tapi nahwu itu nanti setelah cukup pembendaharaan kata di dalam bahasa Arab ya. Nanti kita akan mempelajari jurumiyah ya, al-ajurumiyah. Jadi al-ajurumiyah ini, matan al-ajurumiyah ini merupakan matan yang dipelajari di pesantren-pesantren. Dan ini akan kita pelajari di tahun pertama. Jadi kita akan belajar sekitar 4 tahun. Jadi program pembelajaran kita itu sekitar 4 tahun. Dan program pembelajaran kita itu ya, yang selama 4 tahun itu tiap-tiap kitabnya insya Allah nanti akan ada sanad ijazahnya gitu ya, yang tersambung kepada penulis kitab. Tentu setelah 4 tahun nanti ada sertifikat ya, yang mana sertifikat itu menjadi bukti bahwa yang bersangkutan telah mengikuti pembelajaran selama 4 tahun. Kemudian yang berikutnya kita juga akan belajar fikih. Jadi fikih yang kita pelajari adalah fikih mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan itulah alasan kenapa kita menamakan pesantren ini sebagai pesantren Nasirus Sunnah. Jadi pesantren Nasirus Sunnah ini pesantren yang diambil dari gelar al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi Nasirus Sunnah itu Nasirus Sunnah itu kan artinya adalah pembela sunnah itu. Nah, pembela sunnah itu diambil dari gelar yang disematkan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, para ikhwan sekalian, Imam Syafi'i itu lahir di Mekah, tapi kemudian lahir di Gaza, Palestina, kemudian masa kecil dan tumbuh kembang di Mekah, kemudian tapi wafat di Mesir, gitu ya. Jadi kalau para ikhwan pergi ke Mesir, di Mesir itu ada makam Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan gelar bagi Imam Syafi'i itu adalah Nasir Sunnah, pembela sunnah. Ya, karena kegigihan beliau menguatkan pendapat mazhab Ahlus Sunnah, yang mana mereka memandang bahwa hadis itu bisa dijadikan sebagai hujah, meskipun hadis itu adalah hadis khobar wahid. Ya. Jadi meskipun hadis itu hanya hadis yang diriwayatkan oleh tidak banyak orang gitu ya. Tapi jika ia sudah masuk dalam kategori hadis sahih, maka itu bisa dijadikan sebagai hujah gitu ya. Sebagaimana Al-Qur'an. Nah, karena kegigihan Imam Syafi'i inilah akhirnya Imam Syafi'i ini digelari sebagai Nasirus Sunnah.
Nah, yang kita pelajari, fikih yang kita pelajari adalah fikih mazhab Imam Syafi'i, Mukhtasar Abi Suja atau Matan Abi Suja. Ya. Matan Abi Suja ini merupakan matan yang juga dipelajari pesantren-pesantren, yang biasa dikenal dengan matan Al-Ghoyah wa Takrib. Kemudian kita juga akan mempelajari Manzumah Aqidatil Awam dalam pelajaran akidah atau tauhid, ya, berkenaan dengan akidah yang wajib diketahui oleh kaum muslimin secara keseluruhan. Ini adalah pelajaran tentang dasar. Kemudian selanjutnya adalah hadis Nawawi, Arba'in Nawawiyah. Ya. Arba'in Nawawiyah ini merupakan kitab hadis yang dipelajari, ya, yang dipelajari di tahun pertama, Arba'in Nawawiyah. Baik. Jadi Arba'in Nawawiyah ini merupakan hadis yang biasa dibaca di pesantren-pesantren, ya, 40 hadis atau 42 hadis Nawawi, Imam Nawawi yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik. Jadi kitab-kitab inilah yang akan insya Allah kita pelajari di tahun pertama. Kemudian untuk tahun kedua nanti kita juga akan mempelajari beberapa kitab. Di antaranya adalah Bulughul Maram, kemudian di antaranya adalah Al-Hikam, kemudian Mutamimah, kemudian Tasrif Al-Izi dalam bidang sorof, kemudian Manzumah Baikuniyah dalam ilmu mustalah hadis, kemudian Matan Abi Suja. Matan Abi Suja termasuk yang dipelajari 2 tahun gitu ya. Kemudian di tahun ketiga kita mempelajari Bulughul Maram, fikih hadis, Qatrun Nada, Nahwu, tafsir Jalalain, kitab tafsir, kemudian Mukhtasar Sirah Nabawiyah, Sirah, dan lain-lain. Kemudian tahun keempat nanti baru kita belajar usul fikih, Syarah Waraqat, kemudian Alfiyah, Nahwu, kemudian Balaghah Wadihah, Balaghah, Riyadhus Shalihin, hadis, dan termasuk Al-Burhan fi Ulumul Quran dalam pelajaran Ulumul Quran. Ya. Jadi para ikhwan dan akhwati fillah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita insya Allah akan belajar secara bertahap gitu ya. Jadi jangan khawatir, aduh ini nanti saya tidak bisa mengikuti dengan baik karena saya awam sekali gitu ya, sangat dasar itu, sangat awam ya, sangat awam. Maka kalau ada yang berpikiran seperti itu, kita katakan jangan bersedih karena kita akan belajar dengan sangat simpel, dengan sangat sederhana, meskipun kitab-kitabnya ini berbahasa Arab, tapi sebetulnya kitab-kitab ini bisa dibaca dengan bimbingan guru dan sangat familiar. Jadi kalau dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain mungkin akan penuh dengan kosakata, akan banyak dengan kosakata, tapi tidak dengan kitab-kitab yang kita pelajari. Ini adalah kitab-kitab yang memang didesain untuk dasar, gitu ya. Yang memang didesain untuk dasar. Baik. Jadi itu kiranya pengenalan berkenaan dengan profil pesantren, kemudian sedikit daripada para pengajar. Nanti para pengajar masing-masing kelas nanti bisa berkenalan, gitu ya. Kalau yang ikhwan atau yang akhwat itu adalah Ustadz Iqlil. Ustadz Iqlil termasuk S2 hadis ya. Beliau mengajar di kelas akhwat, S2 Azhar. Kemudian yang ikhwan nanti Ustadz Hendra. Ustadz Hendra beliau belajar di Mekah dan mukim di Mekah, itu nanti bisa belajar dengan beliau yang ikhwan itu ya. Nanti perkenalan masing-masing kelas pada saat belajar. Baik. Dan insya Allah, jadi di pesantren ini juga ada rekaman dari pelajaran yang dipelajari. Jadi jangan khawatir ketika terlewat dari pelajaran, maka bisa nanti melihat rekaman yang ada. Ya. Sampai sejauh ini mungkin hanya itu yang bisa disampaikan ya, karena itu bagian terpenting dari program ini.
dari pesantren ini, khususnya program kelas jarak jauh. Nanti yang lain-lainnya bisa ditanyakan, atau bahkan bisa ditanyakan langsung di sesi tanya jawab. Boleh Pak Andi Ma'ruf, kita isi dengan sesi tanya jawab saja sekarang. Bismillah. Nah, Ustaz. Baik, silakan para peserta yang ingin bertanya, kami persilakan langsung saja. Ya, barangkali ada di sini yang ingin bertanya tentang apa saja yang ada di ini. Assalamualaikum wabarakatuh. Boleh saya bertanya, Pak? Boleh, boleh. Silakan. Nanti di dalam belajar, ini setiap hari programnya atau pada hari-hari tertentu? Nah, jadi program pembelajaran kan kita sudah sampaikan di ini ya, di flyer dan di pamfletnya gitu. Jadi di flyernya kita sebutkan untuk Ikhwan Senin untuk akhwat ya, untuk akhwat, untuk perempuan Senin, Selasa, Rabu, dan untuk Ikhwan Kamis, Jumat, dan Sabtu. Itu ada 2 sesi gitu ya. Sesi pertama jam 18.20 sampai 19.20 waktu Indonesia Barat, dan sesi kedua 19.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Ya. Pendaftaran untuk itu belum ya? Masuk kelompok mana belum ya? Belum. Jadi nanti langsung ketika hari pembelajarannya, hari Kamis dan Jumat langsung itu ya. Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Oke. Ya, Kamis, Jumat, dan Sabtu itu. Iya, betul. Baik, ada pertanyaan lain? Mungkin bisa dijelaskan itu, Ustaz, yang sesi 1, sesi 2 itu, Ustaz. Ya. Jadi sesi 1 dan sesi 2 ya. Sesi 1 itu sebetulnya sama dengan sesi 2 gitu. Jadi apa yang dipelajari di sesi 1 dipelajari di sesi 2. Ini jadi ada 2 waktu gitu. Boleh dipilih kira-kira mana yang luang bagi para ikhwan sekalian. Oh, saya kira saya bisa nih jam 18.20 sampai 19.20 ya. Nah, berarti ikut itu. Kemudian saya bisa jam 19.30 sampai 20.30, berarti ikut itu gitu. Jadi bisa dipilih ya di antara 2 sesi tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustadz, itu boleh. Kalau kan dari ikhwannya kan dari Kamis sampai Kamis mau Sabtu ya. Itu ada jadwalnya nggak? Misalnya hari Kamis belajar apa, Jumat belajar apa, dan Sabtu belajar apa gitu? Ya, hari Kamis nanti ada jadwalnya gitu ya. Jadi termasuk ini menjawab pertanyaan dari yang ada di sini ya. Baik. Nah, ini belum ada link YouTube-nya ya. Belum ada link YouTube-nya nih. Tolong kasih tahu ya ke yang minta ini. Nanti kita share link YouTube-nya kalau ini apa? Kalau sudah selesai. Jadi tadi terkait dengan pembahasan urutan ini ya, Ibu Zakiyah ini ada yang bertanya. Yang dipelajari tahun pertama sudah kita Bainaida gitu tadi ya. Kita sudah sampaikan jurumiyah, kemudian fikih, kemudian akidah, Aqidatul Awam, kemudian Arba'in Nawawiyah, dan juga Tuhfatul Atfal. Ya, kitab tajwid. Dan itu sebetulnya sudah ada di flyer. Kalau perlu kita akan share lagi daftar kitab-kitab yang kita pelajari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Itu sudah ada sebetulnya. Sudah kita share ya, sudah kita sebar di flyer. Flyer itu sebarannya gitu. Berkenaan dengan materi-materi yang kita pelajari. Ya. Kemudian terkait dengan pelajarannya hari Kamis, Jumat, Sabtu itu nanti ada jadwalnya khusus jelas ya. Hari Kamis nanti belajar bahasa Arab, Jumat bahasa Arab, Sabtu biasanya kita diisi dengan pelajaran fikih atau tajwid biasanya. Tapi nanti mungkin kita coba melihat situasi dan kondisi seperti apa. Tapi yang jelas setiap harinya itu ada jadwal tersendiri gitu. Dan nanti 1 tahun itu kita target bisa selesai kitab yang memang kita targetkan untuk selesai 1 tahun itu. Baik. Termasuk fikih itu ya. Fikih itu kan setengah dari bagian fikih itu mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu 1 tahun. Meskipun memang harus diakui pengalaman selama ini
banyak sekali kendala dan hambatan sehingga kadang tidak sampai benar-benar 100% memenuhi target. Tapi kita usahakan supaya betul-betul bisa nanti lebih rapih lagi dan lebih sempurna lagi gitu ya. Apakah ada ujian tiap semesternya? Betul, ada ya. Jadi setiap semester ada ujian di tiap semesternya. Jadi kita nanti setiap semester itu ujiannya adalah ujian lisan dan tulisan gitu ya. Jadi setiap semester dan kita menggunakan penanggalan Hijriah ya. Jadi awal pembelajaran kita itu kan Muharram, meskipun juga untuk tahun ini agak sedikit ini ya ngaret ya karena kita banyak sekali menghadapi kegiatan. Jadi kita mulai Safar gitu ya untuk tahun ini. Kemudian nanti ujian itu biasanya bulan Rajab dan juga bulan Zulhijjah ya, akhir tahun dan tengah tahun itu. Jadi itu ujian semesternya tiap 6 bulan. Baik. Jadi ada yang ingin tanyakan? Izin bertanya tadi. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatannya. Ini terkait dengan pendaftaran tadi. Nah, jadi ceritanya kemarin itu ada teman saya yang kontak admin, katanya nggak direspon gitu. Nah, kira-kira setelah pembukaan ini kalau misalkan ada lagi yang mau daftar itu bisa nggak atau sudah ditutup? Iya, masih bisa ya. Masih bisa karena kita berharap bisa memberikan manfaat ke setiap orang. Jadi orang-orang yang telat mendaftar masih bisa itu selama materinya belum jauh gitu ya. Selama materinya belum jauh. Baik. Jadi nanti insya Allah akan kita masukkan, kecuali kalau kuota santrinya sudah maksimal gitu ya. Karena kita juga tidak akan menerima banyak ya. Paling banyak itu 100, paling banyak itu pun nanti kalau banyak bahkan bisa 3 sesi gitu. Bahkan bisa 3 sesi, tidak hanya 2 sesi. Jadi ada 3 waktu pilihannya biar nanti bisa terbagi gitu. Tidak terlalu banyak ketika pelajaran di kelas itu gitu. Ya. Ini ada pertanyaan, apakah sistem penilaiannya ya bagaimana Ustaz, apa ada pengaruh dengan ijazah nantinya? Ya, betul. Ya. Dan sistem penilaian dari ujian itu nanti kita betul-betul mengevaluasi sejauh mana penguasaan materi dari para santri dan santriwati gitu ya. Para santri dan santriwati ini sejauh mana penguasaan materinya. Itu di ijazah nanti akan ada dicantumkan insya Allah ya. Apa output yang diharapkan dari para pelajar Ustaz? Outputnya yang jelas yang pertama dia memahami Al-Quran ya, karena kita belajar Quran secara total gitu ya, mulai dari tahsin, tajwid gitu, kemudian nanti tafsir ya. Kita harapkan bisa selesai dan semuanya bisa ikut serta dengan baik, dengan penuh perhatian. Kemudian yang kedua mempelajari hadis ya. Dan sebetulnya nanti setelah 4 tahun itu ada program lanjutan ya. Jadi setelah 4 tahun nanti ada program lanjutan. Jadi sifatnya itu program umum gitu ya. Tapi maksud umum di sini adalah umum bagi orang-orang yang sudah belajar 4 tahun gitu. Program lanjutan itu nanti kita akan belajar hadis, bahkan kita akan membaca kitab hadis yang 10 ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi dan lain-lain itu ya. Kita akan mempelajari itu secara tuntas. Jadi kita tidak hanya belajar Quran, tafsir dari juz pertama sampai juz 30, tapi kita juga belajar hadis dengan syarahnya gitu, dengan tafsirnya gitu. Terus kemudian kita juga outputnya adalah menguasai bahasa Arab, baik itu lisan maupun tulisan gitu ya. Baik itu kemampuan berbicara, mendengar, membaca atau menulis gitu ya. Jadi itu outputnya insya Allah. Baik.
Kemudian apakah bisa lanjut ke semester selanjutnya? Kalau memang sudah ada kemampuan boleh ya. Jika tidak, saya kurang ini nih, sebentar. Apakah bisa lanjut ke semester selanjutnya jika tidak lulus ujian semester sebelumnya? Oh, tidak ya, kita tidak ada istilah sistem gugur gitu ya. Jadi bagi yang memang dia merasa bahwa harus mengulang, kita akan berikan rekomendasi untuk mengulang gitu ya. Jadi tidak ada istilah gugur, tidak ada istilah sistem gugur, tapi kita akan mengarahkan ya untuk mau mengulang gitu. Tapi kalau tidak mau mengulang ya boleh lanjut ke semester berikutnya, tapi dengan catatan dia harus mampu mengejar kekurangan gitu ya. Apakah ada rekaman? Tadi sudah ada disampaikannya, ada rekamannya insya Allah. Apa? Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya lagi Pak Ustadz. Saya dapat share mengenai cetak PDF. Ada 8 buku. Kurang lebih dari 8 buku itu yang jadi prioritas di semester pertama itu buku mana aja ya? Karena ada 8 di sini saya Tuhfatul Atfal, Matan Abu Suja dan seterusnya sampai habis 1, 2 dan 3. Iya betul. Jadi yang bisa dicetak pertama itu Arabiah Bedai, yang percakapan itu bahasa Arab. Kemudian Habis 1 ya? Ya, itu Abi 1 betul. Kemudian fikih Matan Abi Suja, dan yang ketiga adalah Tuhfatul Atfal Tajwid ya. Itu yang prioritas pertama itu. Insya Allah itu yang akan dipelajari pertama. Itu ya. Ya, masih. Ya, apakah Nasyirus Sunnah Mesir mengikuti manhaj akidah di Al-Azhar Mesir? Iya. Kan tadi sudah kita sampaikan ya. Para pengajarnya itu adalah mereka yang belajar di tingkat akhir S1 Al-Azhar dan bahkan ada S2 gitu. Jadi sudah menjadi Azhari lah, bisa kita katakan begitu ya. Tapi juga kita katakan ini manhajnya adalah manhaj pesantren di Indonesia gitu. Jadi kita belajar kitab-kitab yang dipelajari di pesantren-pesantren Indonesia gitu. Apakah bisa mengikuti sesi 1 sekaligus sesi 2? Bisa, boleh ya. Kalau memang himmah atau semangatnya untuk belajar tinggi boleh ya. Jadi itu yang mesti diperhatikan atau yang bisa untuk dijadikan sebagai catatan itu ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Mohon maaf ya, ini seharusnya kita menggunakan Zoom yang kapasitasnya lebih dari 100 ini. Karena mungkin adminnya ini sibuk ya. Kita banyak sekali, sudah banyak kelas. Mungkin karena sudah banyak kelas jadinya tidak awas dalam masalah ini, tapi ala kuliah nanti rekaman pertemuan ini akan ada ini linknya insya Allah ya, link rekamannya, dan nanti kita akan sebar di grup, akan share di grup ya. Absensinya bagaimana? Nanti absensinya ada mengisi Google Form, link absensi. Nanti absensi itu sebagai acuan bagi kita sejauh mana keaktifan santri dan santriwati. Jadi kita menyebut peserta didik di sini adalah santri dan santriwati karena memang kita ini pesantren ya, baik yang program di Mesir maupun yang jarak jauh online gitu ya, sama pesantren karena tidak ada bedanya. Nanti kita akan lihat sejauh mana keaktifannya. Kalau jarang aktif nanti kita berikan peringatan gitu ya, mengingatkan dia untuk tidak meninggalkan pelajaran.